Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Nah, kalau kita lihat mundur ke belakang ketika Tuhan di pasal 21 memberikan sebuah pemaparan bahwa kalian harus berjaga-jaga. Kepada para muridnya Tuhan berkata, kamu harus berjaga-jaga. Persiapkan dirimu. Sebab penderitaan yang sebentar akan aku alami, itu awal dari sengsaraku untuk menebus dosa manusia. Nah, pasal yang ke-22 ini, saudara, ini beberapa hal terjadi menjelang Yesus itu ditangkap, diadili, disalib, lalu dia akan mati. Nah, kisahnya seperti apa? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan, kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, sebab Dia yang layak untuk disembah dan dipuji. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagimu pujian, bagimu syukur kami. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku.
Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Oh Tuhan Yesus, segenap jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Juru selamat kami. ya rema, ya ralaba, ya ralaba. Oh, ya ralaba, kinamaya shanda, ralamaya si, kinamaya shakaralamo. Ya rema, ya ralaba, 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 ralaba. Kami menyembah kasih Kau, Tuhan. kami bersyukur. Terima kasih. Ya ralaba, 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 ya ralamo. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ini nyanyian iman kami ya Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami. Tuhan Yesus adalah Mesias bagi kami. Oleh sebab itu kami mau terus memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan. Supaya kami mengerti firman-Mu. Semakin kami mengenal Engkau lewat firman ini, maka kami akan semakin
di perkenan Tuhan untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa, rahasia-rahasia kerajaan Allah diberitakan kepada anak-anakmu yang rindu untuk mengenal Tuhan lewat Bible Study ini. Urapi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca saudara dari Injil Lukas pasal yang ke-22 di Alkitab kita Perjanjian Baru halaman sekitar 155. Ada banyak perikop, tetapi mari kita akan pelajari hal-hal yang sifatnya persiapan Tuhan Yesus untuk masuk masa-masa sengsaranya. Di dalam pasal 22 Injil Lukas ini kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Yaitu pada perikop rencana untuk membunuh Yesus dan Yudas mengkhianati Yesus. Demikian firman Tuhan. Hari raya roti tak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 rasul. Yudas pun pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Nah, pada bagian pertama ini saudara, kita akan belajar bagaimana Yesus memang sudah diincar sama tua-tua agama Yahudi. Khususnya ini kaum Saduki saudara. Ya, ahli Taurat juga ada, orang-orang Farisi ada, tetapi yang paling tersinggung itu adalah kaum Saduki. Mengapa? Karena orang Saduki itu lebih berkepentingan mengenai bait Allah. Dan Yesus baru saja menyucikan bait Allah, ya, mengembalikan fungsi bait Allah, dan itu sangat menyinggung orang-orang Saduki. Nah, imam-imam kepala, ahli Taurat, dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Nah, kalau Saduki itu pengawal-pengawal bait Allah, memiliki kepentingan yang sama, yaitu ingin membunuh Yesus. Dari sini saja kita bisa melihat saudara. Mereka itu masing-masing mazhab di dalam orang Yahudi, entah itu imam-imam, ahli Taurat, kepala pengawal bait suci, orang Saduki, itu sebenarnya kurang sepakat di dalam hal pemahaman tentang kerohanian atau Alkitab. Mereka punya perbedaan. Mereka punya bagian-bagian yang tidak sesuai satu dengan yang lain. Mereka memiliki jalan masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Tetapi dalam hal menangkap Yesus, dalam hal membunuh Yesus, mereka sepakat. Mengapa? Karena ini menandaskan bahwa kebenaran dalam diri Yesus itu sebenarnya sedang meruntuhkan semua praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, dan orang-orang Saduki atau pengawal bait suci. Yesus tidak pandang bulu. Siapapun kalian, ya imam, ahli Taurat, orang Saduki, kalau berjalan di dalam ketersesatan dalam agama Yahudi, maka Yesus harus menegurnya. Bayangkan saudara, dalam hal banyak mereka berpisah jalan, tetapi dalam satu hal mereka sepakat hanya untuk membunuh Yesus. Karena masing-masing itu terganggu dengan hadirnya Yesus. Dan sungguh ironis, pemimpin agama mendalangi pembunuhan. Saudara bisa bayangkan itu. Rencana untuk membunuh Yesus itu kan dalang pembunuhan. Lebih ironis lagi, hari raya Paskah sebagai hari raya kemerdekaan Israel dipakai untuk kompromi, sepakat, unity melakukan kegiatan pembunuhan atau kejahatan pembunuhan. Ini adalah momen untuk merampas kemerdekaan seseorang.
Bagaimana seharusnya orang-orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu bersuka cita karena apa? Merayakan Paskah, pembebasan mereka, kemerdekaan mereka dari belenggu Mesir. Mereka justru merancangkan sebuah kejahatan yang sangat sadis, yaitu pembunuhan. Sebab bagi mereka, kehadiran Yesus mengancam keberadaan mereka. Mereka punya kekuasaan yang besar, punya struktur masyarakat yang rapi. Tetapi ketika Yesus hadir, meluruskan jalan-jalan Tuhan yang sudah diselewengkan oleh ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala. Itulah sebabnya mereka sangat benci kepada Yesus. Satu-satunya jalan adalah dilenyapkan manusia ini, dilenyapkan pribadi ini. Dengan cara apa? Dibunuh. Nah, masalahnya saudara, mereka takut pada orang banyak yang selalu ada di sekitar Yesus. Mereka melihat Yesus sudah viral, berbondong-bondong diikuti banyak orang. Maka sangat riskan kalau sampai mereka itu langsung menangkap Yesus, pasti akan kacau. Terjadi sebuah chaos. Dan chaos itu nanti akan mengakibatkan Israel makin tertindas karena Romawi mengutus gubernurnya untuk menduduki wilayah Yehuda atau Yudea termasuk Yerusalem supaya aman, tentram, terkendali dan tidak ada huru-hara. Maka ketika Yudas Iskariot, salah satu murid rasul dari Yesus, menawarkan diri untuk memberikan celah atau jalan menangkap Yesus, wah, mereka bersuka cita, mereka bergembira. Mereka sangat mengambil kesempatan ini, saudara. Mereka mencari cara untuk apa? Menangkap Yesus tapi tidak mengganggu stabilitas keamanan Yerusalem. Siapa yang menyangka kalau orang dekatnya Yesus sendiri yang memfasilitasi? Siapa menyangka kunci jawaban masalah mereka ada di tangan murid Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Yudas membiarkan dirinya dipakai iblis. Ia berunding dengan para pemimpin agama tentang bagaimana cara menangkap Yesus, gurunya itu. Dengan imbalan apa? Sejumlah uang. Kendala ketakutan terhadap orang banyak disingkirkan. Dihalau dengan mudah oleh pengkhianat sejati, yaitu murid Yesus sendiri. Jadi dalam hal ini, pada perikop ini, Yudas dipakai iblis untuk menggolkan rencana agama-agama Yahudi yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran itu. Sehingga apa? Sehingga terjadilah sebuah tragedi bagi orang Yahudi. Harusnya merayakan Paskah dengan sukacita, tetapi dilakukan untuk apa? Pembunuhan. Dan itu dilakukan oleh para pemimpin agama mereka. Bagaimana tidak tragis, saudara? Agama yang harusnya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya kebenaran. Ibadah yang harusnya dipakai untuk sesuatu yang penuh sukacita karena Allah menolong mereka. Tapi mereka balikkan fungsi itu untuk memuaskan hasrat mereka, menyingkirkan Yesus yang mereka tidak ketahui bahwa itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sudah terjadi. Artinya deal antara orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, deal dengan Yudas. Nah, mari kita lihat sekarang pada sisi Yesus. Yesus tahu persis bahwa ini waktunya menjelang sengsara itu. Menjelang sengsara itu. Maka peristiwanya adalah Yesus menetapkan perjamuan malam. Kita akan membaca ayat 14 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Penetapan perjamuan Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita." Udah disampaikan tuh, bahwa sebentar lagi dia akan menderita. Maka Yesus bilang, "Aku pengen sekali lagi makan Paskah bersama kalian. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi di dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata,
ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku ini tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tetapi celakalah orang yang membuat ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara, pada perikop ini, oleh para bapak gereja diyakini sebagai saat penetapan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, perkataan Yesus ketika sedang memecah-mecahkan roti dan mengangkat cawan dipakai sebagai formula pelaksanaan perjamuan kudus. Kenapa? Karena Tuhan ingin sekali lagi sebelum dia menderita, terpisah dengan muridnya, dia pengen makan bersama dengan para murid. Nah, seperti yang kita baca tadi, saudara, ini adalah formula gereja memakai sakramen perjamuan kudus. Namun sebenarnya, lebih daripada itu, saudara, sesungguhnya perjamuan malam ini adalah momen yang sangat penting, di mana sebuah perjanjian baru ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Seperti di ayat 20 dikatakan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mengapa dikatakan cawan perjanjian baru, saudara? Sebab dengan kematian Yesus nanti dilambangkan dengan tercurahnya darah. Lalu cawan, ucapan syukur, di dalamnya ada air anggur itu melambangkan sebuah apa? Darah perjanjian baru. Ini yang akan mengubah dari apa yang Israel atau manusia lakukan di perjanjian lama akan disempurnakan, digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi mulailah penggenapan akan sempurna. Bagaimana perjanjian lama akan berakhir, masuk ke dalam perjanjian baru ketika Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru. Di ayat 20 dikatakan seperti itu. Nah, ketika Yesus berkata seperti itu, sebenarnya tidak serta-merta para muridnya tahu. Tidak serta-merta mereka tercelik matanya tentang peralihan dari kirbat lama menjadi kirbat yang baru. Ya, dari upacara-upacara keagamaan di perjanjian lama menjadi sebuah penggenapan dalam diri Yesus untuk menyempurnakan karya keselamatannya. Murid-muridnya belum begitu menangkap, saudara. Karena nanti masih ada saja mereka yang kecewa, mengkhianati, bahkan ada yang menjual. Nah, ketika Yesus selesai mengucap seperti itu, dia berkata, ini harus terjadi seperti apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan di antara kalian yang kumpul ini, ada orang yang akan menyerahkan aku kepada mereka. Dan ya, itu menunjuk kepada Yudas Iskariot. Tapi para murid belum tahu semuanya. Saya yakin dan percaya pada waktu Yesus ngomong seperti itu, Yudas sudah merasa, tapi sudah kadung deal dengan imam-imam kepala, alitar dan orang Farisi. Nah, saudara, ketika Yesus menyampaikan tentang cawan anggur perjanjian baru, disitulah sebenarnya Yesus pernah berkata, aku datang tidak untuk menghapus hukum Taurat, tapi aku akan menggenapinya. Sebab nanti kematian dan kebangkitannya menghapuskan semua hukum-hukum dalam perjanjian lama. Diganti dengan apa? Perjanjian yang baru. Itulah sebabnya Yesus harus mengatakan titik awal tentang pengsara Yesus sebagai Mesias dan titik awal
pergantian musim dari lama kepada yang baru pada perjanjian makan bersama dengan para muridnya itulah terjadi. Nah ini saudara, oleh sebab itu kalau kita melakukan sakramen perjamuan kudus, gereja yang benar, gereja yang artinya bersatu, yang apostolik, mengikuti percayanya imannya para rasul kepada Yesus, adalah gereja yang melakukan sakramen perjamuan kudus seperti yang Tuhan kehendaki. Percaya bahwa roti yang diangkat di tangan adalah lambang tubuh Kristus dan anggur yang diminum adalah darah Kristus. Itulah awal dari perjanjian baru yang dimeteraikan oleh tubuh dan darah Yesus. Ini saudara. Lalu kita akan masuk berikutnya tentang bagaimana Yesus itu memberikan sebuah pemaparan bahwa ketika nanti aku pergi dari kalian, dipisahkan sementara dari kalian, kalian harus tetap bersatu, kalian harus tetap melayani, nanti akan ada penggantiku yaitu Roh Kudus. Kalian jangan tercerai-berai, tapi bersatulah kalian untuk melayani. Nah, digambarkan dengan apa saudara? Percakapan waktu perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Ini ada sebuah fenomena percakapan saudara. Terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Singkat cerita, pada masa dan waktu yang sakral itu, oleh gereja disebut sebagai waktu sakramen perjamuan kudus terlaksana. Ini para murid yang tadi saya katakan nggak nangkep maksud Tuhan itu apa. Mereka berdebat, bergunjing, dan saling memperebutkan siapa yang terbesar. Siapa yang layak untuk dimuliakan ketika gurunya sudah ada nanti. Coba bisa bayangkan itu. Hal-hal yang krusial seperti ini dipakai untuk apa? Rebutan posisi atau kedudukan. Nah, Yesus memberikan sebuah pemaparan yang luar biasa, saudara. Model kepemimpinan yang melayani yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Di ayat 26 kalau kita baca selanjutnya. Tuhan sedang memberikan sebuah model pelayanan. Apa itu? Ketika Tuhan melihat kasak-kusuk para murid, Yesus langsung menangkap maksudnya. Ini sangat memprihatinkan. Di tengah situasi yang menjelang perpisahan dengan Tuhan Yesus yaitu gurunya. Mereka justru memperdebatkan tentang hal yang tidak pantas. Yesus menegur mereka, bukan hak kalian untuk mempersoalkan siapa yang terbesar. Siapa yang layak menjadi pemimpin di antara kalian. Yesus memberikan sebuah teladan kepada mereka dengan memposisikan dirinya sebagai pelayan. Ayat 27 kita baca saudara. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Namun aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Intinya bahwa Yesus menegur para muridnya. Jangan ributin masalah posisi. Jangan ributkan masalah kedudukan. Justru ketika engkau pengen menjadi yang terbesar, jadilah pelayan. Aku memberikan sebuah teladan buat kalian. Coba bayangkan saudara. Kita bisa mengerti pikiran Yesus itu seperti apa, hati Yesus seperti apa. Mereka mengharapkan para imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki menjalankan kehidupan keagamaannya dengan baik. Memimpin orang Yahudi, orang Israel dengan takut akan Tuhan. Tapi mereka merancang pembunuhan untuk pribadi Yesus. Di tengah malam mereka Yesus makan bersama dengan para muridnya. Yesus mengharapkan supaya mereka meneladani Yesus. Untuk merendahkan hati menjadi pelayan. Mereka mengguncingkan. Bagaimana bisa menjadi orang yang dihormati. Wah, sebenarnya banyak sekali masalah yang timbul dalam pribadi Yesus ketika apa? Ketika dia menjelang sengsaranya. Menghadapi para ahli Taurat, ahli agama orang Yahudi, dan menghadapi para murid yang mencari kedudukan itu. Saya bisa bayangkan saudara, bagaimana dengan kesabarannya Yesus menuntun para murid supaya apa? Menjadi pelayan yang sejati, tidak mencari kedudukan.
Kalau kamu pengen menjadi pemimpin, jadilah pelayan buat mereka yang kalian pimpin. Luar biasa. Nah, itulah pelajaran Yesus yang diberikan kepada para murid-muridnya. Dan buat kita semuanya. Siapa yang mau menjadi pemimpin, hendaklah dia menjadi pelayan. Seorang disebut sebagai pemimpin sampai dia menjadi pelayan. Artinya, syarat jadi pemimpin dalam diri orang Kristen adalah kalau mau melayani yang dipimpin. Sebab model seperti itu yang Tuhan Yesus berikan pada para murid. Ini sebelum sengsara Yesus. Nah, tiba saatnya Yesus harus memisahkan dia dalam diri para muridnya. Dia pergi ke Taman Getsemani, saudara. Getsemani itu luar biasa. Taman yang sangat indah, ya. Kalau saudara ke Israel, saudara akan dibawa ke sana, berdampingan dengan gereja segala bangsa. Di situ banyak pohon zaitun. Ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan betul-betul mempersiapkan diri untuk menanggung sengsara itu. Kalau kita baca di ayat 39 sampai dengan ayat 46, kita akan melihat betapa beratnya pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Injil Lukas melukiskan dengan jelas tentang perikop ini. Beratnya penderitaan yang Yesus alami. Sampai-sampai dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini dari padaku." Ayat 42, saudara. Ayat 42. "Ya Bapa," ini saking membayangkan penderitaan yang akan datang. "Jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Ibarat orang yang diperhadapkan pada racun untuk meminumnya. Yesus meminta supaya racun penderitaan ini dibebaskan, dilepaskan darinya. Tetapi dia berkata, "Bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendak-Mu." Ini menandaskan tentang pemimpin yang melayani. Artinya ketaatan Yesus kepada Bapa harusnya dilihat oleh para murid. Bagaimana menjadi pelayan, sebagai seorang pemimpin jadi pelayan. Ini cawan penderitaan. Sampai-sampai Yesus betul-betul merasa sangat takut sekali. Tetesan peluhnya itu seperti darah, saudara. Ayat 44 dikatakan, seperti tetesan darah keringatnya itu. Saking gentarnya, saking mencekamnya, sampai seorang malaikat harus turun memberikan kekuatan. Ayat 43 dikatakan seperti ini. Ayat 43. "Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya." Saudara bisa bayangkan itu. Tuhan yang melayani rendah hati untuk masuk ke masa-masa penderitaan. Bapa harus mengutus malaikatnya memberikan kekuatan. Tahukah saudara? Kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, mengalami hal yang sama. Penderitaan demi penderitaan itu menghampiri kita. Masalah-masalah silih berganti mendatangi kita. Tapi tahukah saudara? Kita punya pribadi yang tidak pernah lalai untuk menyertai kita. Dia bukan hanya melihat, Tuhan bukan hanya memperhatikan, tapi Dia menolong sebagai seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk membawa kita kepada jalan-jalan yang benar, menanggung penderitaan seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi dalam hal ini, kalau malaikat turun menghibur Yesus Kristus di Taman Getsemani, waktu dia gentar dan takut, tahukah saudara, Roh Kudus turun, Roh Kudus memenuhi kita untuk membimbing kita, memberikan tuntunan buat kita semuanya, menguatkan kita, mengingatkan kita, supaya kita kuat menghadapi apapun juga. Jadi dalam hal ini, gambaran di Taman Getsemani, bagaimana Yesus mengalami penderitaan dalam doa terakhirnya bersama dengan para murid itu. Meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Seberat apapun masalahnya, sanggup dihadapi. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Dan bagian akhir, Yesus ditangkap. Nah, saat-saat krisis ini diakhiri di Taman Getsemani dengan penangkapan Yesus. Yesus ditangkap atas apa? Inisiatif Yudas Iskariot. Dan ketika ditangkap di Taman Getsemani, diarak untuk dibawa ke rumah imam besar.
Imam Kayafas dibawa ke sana, saudara. Untuk apa? Diadili. Disitulah mulai terjadi sebuah dialog antara ahli Taurat orang Farisi bersama dengan Yesus sendiri. Tapi Yesus lebih banyak diam. Kenapa? Karena percuma dijawab, percuma ditentang, percuma memberikan alasan. Karena bagi orang Farisi, ahli Taurat, ahli-ahli agama, tua-tua orang Yahudi, sudah buta mata imannya. Pokoknya Yesus harus dibunuh. Dan kalau kita baca di pasal 22 dari Lukas ini, saudara, kita melihat kedatangan Yesus di dunia ini digenapi. Dia bukan hanya datang sebagai juru selamat untuk mengabarkan kabar baik, membuat mujizat, menyatakan kuasa Allah, tapi dia harus mati menggantikan saudara dan saya. Oleh sebab itu, cintai Yesus. Oleh sebab itu, terus setia kepada Yesus. Sebab tanpa dia kita binasa. Tanpa Yesus kita mengalami kematian kekal. Tapi Tuhan Yesus menjadi penyelamat satu-satunya, juru selamat satu-satunya. Dia yang membuat kita itu mendapatkan anugerah keselamatan yang kekal itu. Oleh sebab itu pesan saya, mari semakin mencintai Yesus, semakin sayang sama Yesus, sekali tetap Yesus. Karena satu-satunya orang pribadi yang sanggup menolong saudara dan saya adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Dan itulah Lukas pasal 22. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami melihat bagaimana Tuhan Yesus Allah kami ketika ada di dunia menderita sengsara luar biasa. Ahli-ahli agama sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi, berusaha untuk membunuh Yesus. Murid-muridnya justru mengambil kesempatan untuk saling berdebat, mencari kesempatan siapa yang terbesar di antara mereka. Kami bisa merasakan, membayangkan bagaimana hati Yesus pada waktu itu. Mereka tidak mengerti bahwa kedatangannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu, kami lihat bagaimana Yesus sangat mengasihi umat manusia. Mengasihi bangsanya, mengasihi para muridnya, mengasihi tua-tua orang Yahudi, tapi ditolak oleh mereka. Kami gak mau seperti mereka ya Tuhan. Kami sadar bahwa tanpa Yesus kami akan binasa. Tanpa Yesus kami mendapatkan kematian yang kekal. Tapi oleh karena Yesuslah kami mendapatkan anugerah keselamatan kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia kepadamu. Menjadi murid-murid-Mu. Sehingga kami layak untuk dipersandingkan nanti dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Urapi kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.